Shalom, Tuhan memberkati. Dan kalau iman kita akan sudah tumbuh ini, keberanian tidak dapat ditutupi dengan apapun juga. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan. Itu membuktikan bahwa kami tidak berjalan sendiri Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari kita akan mengikuti ibadah online. Sebelum itu kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah kami di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu pada kami. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami. Kami berdoa untuk para pelayan. Berkatilah ya Bapa, terlebih pemimpin pujian. Bapak urapi dengan roh pujian, persatukan dengan pemain musik. Hamba-Mu pembawa firman Tuhan, juga Engkau urapi dengan roh kudus. Bapak berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang diberkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita itu selalu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku, kekuatanku, saat ku menyembah-Mu, pengharapanku, penolongku, hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sukacitaku, pengharapan dan kekuatan hanya bagimu, Yesus. Terima kasih Yesus. Kekuatanku saat ku menyembah-Mu, pengharapanku, penolongku, hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu.
Sebab tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Sebab pengharapan kami, kekuatan kami, semuanya datang daripadamu Yesus. Engkaulah penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan kami hanya berharap padamu Yesus. Sebab hanya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersama-sama. Kita akan pujikan bahwa tiada yang mustahil bagi Yesus. Kita mau pujikan dengan segenap hati kita. Bahwa tiada yang mustahil bagimu Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Haleluya. Tiada yang mustahil, mustahil bagimu. Haleluya Tuhan. Ku percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Kau menjadi sumber kekuatan kami. Engkaulah penolong dalam hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Sebab itu ku percaya padamu. Sekali lagi kita memujikan. Tiada yang mustahil, mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Haleluya. Ku percaya Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami. Engkau penolong dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Saat yang indah ini Tuhan, kami ingin memuji muliakan nama-Mu. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Mari semua Tuhan, kita mau bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau bersukacita pada saat malam hari ini. Kita mau memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hey, semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada
yang mustahil bagi yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hei, semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hei, semua pasti jadi oleh Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menolong, memberikan penghiburan dalam hidup kita. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan atas sukacita yang telah berikan. Sebentar kita mau mendengarkan taburan daripada firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau puji. Firman-Mu berkata, Kau besertaku Tuhan. Itu membuktikan bahwa kami tidak berjalan sendiri Tuhan. Maka itu Tuhan, kuatlah roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Mari semuanya kita mengangkat dua tangan kita dengan sayap Tuhan, dengan kasih Tuhan. Kita akan terbang tinggi, melewati segala badai permasalahan hidup kita. Haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi. Sekarang ini kita hidup di zaman new normal. Kita harus mematuhi 5M. Yang pertama, jangan lupa kemana-mana kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore sahabat ibadah online dari GBS Haleluya Palur dimanapun berada. Tadi telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran untuk belajar firman Tuhan. Apa yang menjadi perintah dari Tuhan untuk kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah kami yang luar biasa, memberi kesehatan pada kami, supaya kami dapat belajar tentang firman-Mu, dan kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Kirim kuasa Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu yang akan menerjemahkan apa yang kami baca ini, menjadi tingkah laku dan tutur kata kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, saat ini saya berada di gereja budaya yang ada di Kemuning. Tempatnya sangat menyenangkan, enak kalau untuk istirahat, dan juga ada tempat untuk kita bermalam. Bahkan kalau akan mengadakan retreat atau mengadakan pertemuan-pertemuan santai tetapi banyak aspirasi yang akan muncul. Silakan setelah pandemi nanti, setelah PPKM nanti, Bapak Ibu Saudara dapat datang ke gereja budaya ini. Nah, mari Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa diberkati Tuhan? Tentu pernah kan? Sudah sakit tapi disembuhkan. Pernah juga ditolong dari berbagai macam kesulitan hidup. Bahkan yang sangat pokok, kita telah diselamatkan melalui karya Yesus yang luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah berpikir enggak? Kira-kira Tuhan memberi tugas kepada kita apa? Atau hanya sekedar menikmati berkat buta, menikmati kesehatan buta, menikmati pertolongan buta, atau hati kita kepingin untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan? Oke, sore hari ini buka Matius 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Tugas anak Tuhan yang benar-benar sudah merasa ditebus dari dosanya, sudah merasa menikmati berkat penyertaan Allah, ialah memberitakan Injil yang dilandasi dengan iman yang benar. Sekali lagi, memberitakan Injil yang dilandasi dengan iman yang benar. Mari kita belajar dari Kisah Para Rasul, sambungan dari minggu yang lalu, Selasa yang lalu, yaitu Kisah Rasul 8 ayat 4 dan ayat yang kelima. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Setelah Stefanus dirajam batu, para rasul bukannya takut, justru mereka mulai tersebar untuk memberitakan Injil. Ini gereja mula-mula. Gereja mula-mula ini berani dalam segalanya. Mereka berani memberikan hartanya untuk memberitakan Injil. Mereka berani memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil. Nah, mari kita lihat gereja-gereja masa kini. Gereja masa kini itu membangun gedung gereja. Ada yang ratusan juta, bahkan ada yang miliaran rupiah. Dana untuk kegiatan ulang tahun gereja puluhan juta sampai ratusan juta. Dana Natal tak terhitung jumlahnya. Dana kegiatan-kegiatan lain banyak sekali. Tapi dana untuk pekabaran Injil, saya tanya, dana untuk pekabaran Injil, tanda tanyanya besar sekali. Mereka lebih nyaman kalau aku punya gereja yang bagus, punya alat musik yang bagus, punya segalanya yang bagus. Mereka lebih nyaman. Bahkan tidak malu mereka pergi keluar sambil menceritakan keadaan gedung gerejanya, keadaan alat-alat yang ada di dalamnya, bahkan keadaan-keadaan kalau mereka mengadakan Natalan dan sebagainya. Tetapi jarang mereka mengatakan gereja kami punya dana sekian ratus juta untuk penginjilan. Mereka membangun gereja bahkan tidak jauh kemungkinan atau tidak dapat dipungkiri. Banyak gereja-gereja yang jemaatnya pindah satu tempat ke tempat lain. Penginjilan hanya ada di angan-angan dan hanya ada di bibir. Nah, di zaman pandemi ini Tuhan ingatkan gereja tidak boleh dipakai untuk sementara. Ratusan miliar, ratusan juta tidak boleh dipakai untuk sementara. Lalu banyak jemaat yang saat ini tiarap. Banyak gereja yang saat ini hidup segan tapi mati tak mau. Padahal pandemi ini Tuhan punya rencana yang indah. Hai kamu jemaat yang dikasihi Tuhan, hai gereja yang diberkati Tuhan, hai orang-orang Kristen yang merasa telah menikmati segalanya dari Tuhan. Mari kita berpikir sejenak. Apa yang harus kita lakukan di tengah masa pandemi ini? Walau ada pembatasan dengan istilah macam-macam, kita harus taat pada pemerintah. Tetapi kita harus memeras otak untuk tetap melaksanakan tugas utama, yaitu mengabarkan Injil. Beritakanlah firman
baik dalam keadaan baik waktunya maupun tidak baik waktunya. Pemberitaan firman itu harus selalu ada dan terus ada. Kisah Para Rasul 8 ayat 5. Filipus memberitakan Injil dengan iman yang kuat ke Samaria. Dan Tuhan melengkapi Filipus dengan berbagai macam kuasa. Filipus mampu mengusir kuasa jahat. Filipus mampu menyembuhkan orang lumpuh. Filipus dapat menyembuhkan orang timpang. Dan berbagai mujizat menyertai pekerjaan Filipus. Dan ayat-ayat selanjutnya mengatakan bahwa Filipus membaptis mereka yang bertobat. Sehingga pertobatan itu tiap hari terjadi. Pertobatan tiap hari terjadi. Andai kata boleh dikatakan mulai ada pembangunan gereja. Di situ gereja mula-mula terus meningkat. Dan jumlah jemaat tiap hari bertambah jumlahnya. Bagaimana? Mereka dikejar-kejar. Mereka dimusuhi. Tidak jarang mereka ditangkap. Bahkan ada kemungkinan mereka juga dirajam seperti Stefanus. Tapi mereka punya iman. Kalau aku berani memberitakan Injil, kalau aku berani mengabarkan firman Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupanku. Itu niat hati para rasul dan orang-orang Kristen waktu itu. Sehingga tidak heran banyak pertumbuhan jemaat bertambah terus menerus. Jadi kalau kepingin gereja tumbuh secara kualitas dan secara kuantitas, buatlah jemaat yang kenal dengan Yesus. Buatlah jemaat, didiklah jemaat untuk tidak hanya sekedar menikmati keselamatan yang telah Tuhan berikan. Tidak hanya sekedar menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tetapi melalui keselamatan yang dia punyai, melalui berkat pengalaman-pengalaman yang mereka punyai, mulai mereka berani untuk mengabarkan Injil. Sehingga melalui pengenalan Yesus secara komplit, mereka sadar akan tanggung jawabnya, yaitu mengabarkan Injil ke semua bangsa. Sekali lagi, di zaman pandemi ini tantangan bagi kita yang sudah sadar tentang karya Yesus, yaitu telah menebus dosanya, telah menikmati berkat-berkatnya, dan telah melepaskan kita dari segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Maka ada tanggung jawab. Iman kita akan tumbuh. Dan kalau iman kita sudah tumbuh ini, keberanian tidak dapat ditutupi dengan apapun juga. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dengan kata yang gampang, Rasul Paulus yang masih hidup
secara kedagingan ini masih butuh makan, masih butuh pakaian, masih butuh kebutuhan-kebutuhan lain. Tetapi Rasul Paulus tidak mengandalkan kepandaiannya karena dia orang berilmu. Rasul Paulus tidak mengandalkan pekerjaannya karena dia adalah tukang membuat kemah dari kulit, tenda dari kulit. Tetapi dia lebih bangga. Segala berkat yang aku nikmati ini adalah berkat dari Yesus Kristus yang telah menyelamatkan aku. Sangat luar biasa. Dia tidak takut dengan keadaan yang ada pada waktu itu. Dia tidak takut dengan berbagai macam hambatan-hambatan. Kalau aku mengabarkan Injil, pasti ada hambatan. Oke, pasti. Tetapi imanku berani terus karena dia percaya Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Jadi bukan berarti orang Kristen tidak perlu bekerja. Bukan berarti orang Kristen tidak perlu pinter karena pikiran itu tidak terpakai. Tetapi lebih dari semuanya itu dia mengakui, saya bisa pinter itu karena Tuhan. Saya diberkati ini karena Tuhan. Saya bisa bekerja ini karena Tuhan. Saya dapat melakukan aktivitas ini karena Tuhan. Sehingga kalau ada waktu yang senggang, saya siap untuk bekerja buat Tuhan. Itu harus kita miliki. Itu harus kita munculkan. Sebab jangan hanya duduk santai. Karena aku diberkati. Ngapain aku harus pergi? Ngapain aku harus meninggalkan kenyamanan hidup? Tuhan selalu berikan kenyamanan-kenyamanan di tengah-tengah badai hidup. Ini baru seninya kehidupan. Nah, jadi bagaimana dengan hidup saudara? Berani enggak di tengah pandemi ini kita menawarkan sukacita kepada teman kita. Kita menawarkan sukacita kepada sahabat kita. Kita menawarkan sukacita kepada sanak famili kita. Dan tawaran ini bukan tawaran kosong. Lihat hidupku, kata kita harus seperti itu. Kata Rasul Paulus, hidup yang kuhidup ini hanya hidup karena iman. Dan kenyataannya Rasul Paulus dapat menikmati. Di dalam penjara pun dia dapat menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam penjara pandemi ini, orang-orang percaya yang berani seperti Rasul Paulus mengabarkan Injil dan menumbuhkan iman percayanya. Dia berani bersukacita di tengah-tengah pandemi. Bukan bersorak-sorai, bukan, enggak. Tetapi kita nyaman karena Tuhan ada. Kita masih bisa bekerja itu karena Tuhan. Kita masih bisa beraktivitas itu karena Tuhan. Bukan hidup kita. Mari kita balik, mari kita ubah pola pikir kita. Mari kita ubah landasan hidup kita. Kalau aku punya Yesus, maka aku sudah ditebus. Dalam dunia ini hidup kita dijamin. Dan nanti kalau mati kita masuk surga. Amin. Kalau kita sudah berani memiliki iman yang mengatakan aku cinta Yesus, maka aku pasti diberkati. Aku pasti dijagai. Maka sekali lagi, kalau kita masih diizinkan hidup, mari kita mulai belajar. Berapa banyak kita harus mengabarkan Injil. Ya, jangan disimpan
Mari kita mulai mengabarkan Injil dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang Tuhan adakan untuk kita. Sehingga berita Injil ini sesuai dengan firman Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Di masa pandemi ini, firman ini terjadi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dulu untuk membuka Injil, untuk mengabarkan Injil, untuk khotbah seperti ini, sulit. Baik tekanan datang dari kanan kiri, dari saudara kita, dari pekerjaan kita. Sekarang enggak. Berita Injil yang dari tempat ini bisa didengar dari Belanda, bisa dibuka oleh orang-orang Belanda, bisa dibuka oleh orang-orang benua lain. Dan ingat, kalau Injil sampai ke sana, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jangan duduk di tempat nyaman, saudara. Tetapi mari kita mulai keluar, beritakan Injil. Jangan hidup di tengah ketakutan saudara. Takut pandemi, takut COVID-19, takut dengan berbagai macam ketakutan. Tapi keluarlah, beritakan Injil dengan landasan yang benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang telah menyertai dan memberkati kami. Kami telah mengajar teman-teman kami untuk mendengar Injil-Mu dan mengabarkan kepada orang lain. Maka Tuhan, biarlah api yang telah kami lempar ini juga menyala untuk teman-teman kami, sehingga teman-teman kami dapat mencari jiwa untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Dan dari GBIS Haleluya Palur, protokol kesehatan ini terdiri dari 1B, 5M. B, berdoa. Lalu yang 5M, jangan lupa memakai masker kemanapun kita pergi. Jaga jarak, cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, lalu menjauhi kerumunan, dan yang kelima, mobilitas dikurangi. Kalau 5M ini kita promosikan kemana-mana, saya percaya yang namanya COVID-19 akan menurun, dan yang namanya COVID-19 sudah tidak memiliki taji lagi dalam hidup manusia. Lalu yang kedua, peserta ibadah online tolong di like. Ya, tolong di like. Dan bila ibadah ini menjadi berkat, share kepada teman lain. Minimal 5 teman. Ya, supaya berita Injil ini sampai ke ujung-ujung bumi. Minimal Bapak Ibu menjadi agen-agen pemberita Injil. Tidak sulit kok. Dapat khotbah, dirasa bagus, share pada teman lain. Lalu komen Bapak Ibu, karena komen itu evaluasi bagi kami, para petugas ibadah online. Apapun komen Bapak Ibu, kami perhatikan dan akan kami lakukan. Lalu doakan ibadah online ini agar terus berjalan. Karena ibadah online ini membutuhkan waktu yang panjang, Bapak Ibu. Membutuhkan dana yang tidak sedikit. Membutuhkan tenaga yang cukup berat. Tapi dari doa Bapak Ibu, semuanya dapat tercapai dengan baik.
Doakan supaya ibadah online terus berjalan ini karena kami khotbahnya di tempat-tempat wisata. Cuaca Bapak Ibu, yang namanya bulan Agustus di kota Solo ini bisa tiba-tiba hujan. Tapi dari doa Bapak Ibu, kami hanya gremis, lalu sebentar kemudian syuting dapat dilakukan. Terus ibadah doakan kru dan alat-alat, krunya tetap sehat, alat-alat tidak ada yang rusak. Amin. Saya percaya doa Bapak Ibu memberikan semangat yang luar biasa bagi kami. Nah, mari kita akhiri ibadah online dengan menaikkan doa-doa syafaat. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberikan berkat-Mu kepada Ibu Suheni yang kadar gulanya makin menurun, pemulihan sedang terjadi. Bapak Paulo Sugito makin membaik Tuhan. Kami bersyukur Ibu Sriono juga Engkau jamah. Pak Budi yang jatuh Engkau juga telah jamah. Lili yang sakit jantung saat ini sudah makin baik. Pak Bogo yang kecelakaan juga telah berangsur-angsur sembuh. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami bersatu hati berdoa untuk Ibu Ratmi, untuk Ibu Bambang yang lututnya sakit. Kami hanya mengandalkan Engkau, dan pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga Octavianus Indrawijaya yang minta organ tubuhnya baru. Orang lain mengatakan mustahil, tetapi kami masih percaya bahwa iman kami di atas kemustahilan. Maka di dalam nama Yesus, Indrawijaya dikaruniai Tuhan organ tubuh yang baru dan dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara dengan baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Salami yang migrain, untuk Ibu Wagini yang lemes. Tuhan jamah, sehingga kedua saudara kami ini Kau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Bapak Weli yang sakit asam lambung dan ginjal, Engkau juga jamah Tuhan. Pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Happy, Ibu Era, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Bude Marto, Mbah Darto. Jamah Tuhan. Iman percayanya biar tumbuh, dan dengan pertumbuhan iman mereka bersaksi bahwa Tuhan telah memberkatinya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan urapi dan Tuhan berkati, dan tingkap-tingkap langit-Mu Kau buka, berkat-Mu Kau curahkan. Saudara yang dikasihi Allah, saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu dan nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan, terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.